Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda yang ingin memutus dominasi panjang Cina dalam sejarah pertemuan kedua tim. Media asal Cina, Sohu, menyebut bahwa Timnas Indonesia tidak pernah menang atas Cina dalam 68 tahun terakhir, dengan kemenangan terakhir terjadi pada 1957 dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 1958. Saat itu, Indonesia menang 2-0 atas Cina. Sejak itu, menurut catatan RSSSF dari 18 pertemuan, Cina mendominasi dengan 14 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya sekali kalah dari Indonesia. Beberapa klaim sempat muncul terkait kemenangan Indonesia atas Cina setelah 1957, seperti di ajang Kings Cup 1987 dan Presidents Cup 1971. Namun, verifikasi dari sumber seperti RSSSF dan histori turnamen menunjukkan bahwa laga-laga tersebut tidak mempertemukan Timnas Indonesia melawan Timnas Cina secara resmi. Sebagai contoh, tim yang menang di Kings Cup 1987 adalah Galatama 11 yang bukan tim nasional, dan lawan yang dihadapi pun klub asal Cina, bukan tim nasionalnya. Kini, setelah kalah tipis 1-2 di pertemuan pertama Grup C pada Oktober 2024, publik Indonesia menantikan apakah sejarah panjang tanpa kemenangan ini bisa berakhir di SUGBK. Kami perjuangkan Indonesia untuk negeri yang kita cinta. Walau rintangan terus menghadang, semangat kami takkan padam. Sepak bola Indonesia. PSSI tengah mengusut tuntas kasus ujaran rasis yang terjadi saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 25 Maret lalu. Meski laga berakhir manis dengan kemenangan 1-0 bagi skuad Garuda, insiden tak pantas dari tribun penonton mencoreng pertandingan. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan pihaknya tengah melakukan proses identifikasi pelaku melalui kombinasi rekaman siaran televisi dan CCTV stadion. PSSI berkomitmen memberikan sanksi tegas, termasuk melarang pelaku masuk kembali ke GBK. Dalam upaya menjaga integritas stadion, PSSI juga mengandalkan teknologi Garuda ID yang sebelumnya berhasil mengungkap pelaku pencurian jersey milik Marcelino Ferdinand. Insiden itu terjadi saat jersey yang hendak diberikan kepada seorang bocah penggemar bola bernama Kenneth, direbut oleh penonton lain dan sempat viral di media sosial. Berkat sistem pengawasan dan identifikasi yang dimiliki, pelaku pun langsung dijatuhi sanksi berupa blacklist. PSSI memastikan, teknologi ini akan terus digunakan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pertandingan, termasuk saat laga besar melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang di SUGBK. Pelatih ASEAN All Stars, Kim Sang-SIK, harus memutar otak menyusul mundurnya salah satu bintang andalannya, Nguyen Quang Hai, jelang laga prestisius melawan Manchester United pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Gelandang serang timnas Vietnam itu memutuskan mundur karena pertimbangan fisik akibat padatnya jadwal pertandingan pada bulan Mei, seperti diungkapkan pelatih Mano Polking. Quang Hai sendiri merupakan pemain berpengalaman dengan 75 caps dan 14 gol untuk timnas Vietnam, termasuk 2 gol ke gawang Indonesia. Sebagai pengganti, Kim Sang-SIK memanggil gelandang Hanu FC, Hai Long, untuk memperkuat skuad ASEAN All Stars. Nama Hai Long pun telah diumumkan secara resmi oleh pihak klub. Dalam laga ini, ASEAN All Stars diperkuat sejumlah pemain top dari Asia Tenggara, termasuk Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari dari Indonesia, serta Fandi Ahmad dari Singapura. Pemain-pemain lain juga datang dari Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, menambah warna dalam pertandingan yang akan menjadi sorotan besar di kawasan Asia Tenggara.
Shin Tae-yong kembali mencuri perhatian setelah tampil di media Korea Selatan sebagai General Manager Seongnam FC. Meski sudah tak lagi menukangi timnas Indonesia, kepeduliannya terhadap skuad Garuda tetap besar. Dalam wawancara dengan 442 Korea, ST menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia masih berpeluang menembus babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia optimis skuad asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert, bisa finish minimal di posisi keempat grup C. Menurutnya, fondasi kuat yang ia bangun bersama pemain seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rafael Struijk bisa menjadi bekal penting menuju sejarah baru. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin, hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga. Dua laga tersisa menghadirkan tantangan besar, menghadapi Cina dan Jepang. Laga melawan Cina disebut sebagai duel penentuan, sementara partai pamungkas kontra Jepang diprediksi jadi ujian terberat. Meski demikian, celah kelemahan Jepang yang sempat dibocorkan oleh Jong Tae-se bisa menjadi kunci. Dengan semangat tinggi dari publik tanah air dan arahan strategis dari tim pelatih, Indonesia punya kans besar untuk menciptakan sejarah. Kini, seluruh mata tertuju pada perjuangan skuad Garuda di dua laga penentu nasib. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Van den Burg, melakukan kunjungan langsung ke dua klub Jawa Tengah, PSIS Semarang dan Persis Solo, demi memantau potensi pemain muda untuk skuad Garuda Muda. Pada Rabu, 7 Mei 2025, Van den Burg lebih dulu menyambangi PSIS Semarang dan bertemu dengan pelatih caretaker M. Ridwan beserta sejumlah pemain. Meski pertemuan tersebut tidak dipublikasikan secara resmi oleh klub, Van den Burg melanjutkan kunjungannya ke Solo untuk menyaksikan langsung sesi latihan Persis di Stadion UNS. Di sana, ia disambut hangat oleh pelatih kepala Ong Kim Sue yang menilai kunjungan ini sebagai langkah positif dalam proses seleksi pemain muda berbakat. Dalam pemantauan tersebut, setidaknya ada 9 pemain muda yang menjadi perhatian sang pelatih. Dari PSIS Semarang, terdapat nama-nama seperti Rahmat Syawal, Fakih Maulana, Tri Setiawan, Ridho Syuhada, dan Aulia Rahman. Sementara dari Persis Solo, pemain seperti Zanadin Faris, Randy Sanjaya, Altaf Al-Rizky, dan Arhan Kakak turut dipantau langsung. Ong Kim Sue berharap pelatih timnas tak hanya hadir saat latihan, tetapi juga menyaksikan performa para pemain dalam pertandingan resmi. Menurutnya, kesempatan membela timnas adalah impian semua pemain, dan mereka harus menunjukkan kualitas terbaik di lapangan demi menggapai prestasi tersebut. Takkan pernah luntur.